Ini ada satu ulama hafal Quran, tapi kok senengnya niup pelembungan ya, balon tadi dihadiahkan anak kecil. Bawa mainan dikasihkan anak kecil. Dikira orang itu amalan biasa, ternyata itu amalan yang luar biasa. Kenapa? Menyenangkan hati. Duduk sama temennya, menghibur hatinya, nyeneng hati. Dikira orang apa itu amal kok, cuman duduk-duduk. Gak banyak wirid, gak banyak zikir, gak banyak ngaji. Yang dia lihat ya, dalam pandangannya, karena beliau-beliau ngajinya gak diperlihatkan orang. Orang tidur, beliau-beliau ngaji. Nah ketika melek, yang ditunjukkan sama orang itu ya ketemu manusia kan ya. Orang sumpek, saya pusing, Rene ngaji, tambah mumet deh. Dia tahu ini levelnya belum bisa dihibur dengan diajak baca Al-Quran, betul kan ya? Baca Al-Quran betul menghibur hati. Tapi orang ini levelnya belum sampai di situ. Levelnya apa? Diajak duduk, ngobrol, senyum-senyum, udah. Diboncengkan, ya diboncengkan, dikelilingkan muter. Temennya laki sama laki loh ya. Diboncengkan, kelilingkan muter, seneng hatinya. Wah, saya diboncengkan Pak Yai. Hatinya seneng. Itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya mau nanya, model ibadah begini udah jadi model ibadah kita belum? Nah, model ibadah kita kan ngaji yang banyak, bagus. Tapi itu antara kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa, bagus. Buat kamu sabar, urusan kamu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sholat, bagus. Buat dirimu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau nyeneng hati itu, menghibur orang yang mungkin lagi susah, menghibur orang yang mungkin sudah putus asa, bok depi mesem orangnya senang, Masya Allah. Itu idkhalus surur. Amal yang pahalanya paling besar, karena paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, atau an yufarija anhu ghamman, berupaya menjadikan orang yang lagi suntuk, lagi sumpek, lagi sedih, lagi galau, itu hilang galaunya. Menghibur, bukan sekedar menyenangkan, tapi menghibur sampai sumpeknya hilang. Karena ada orang nggak sumpek, ya kan nggak harus cari orang sumpek. Pokoknya ketemu orang kita senangkan, itu pahalanya luar biasa. Nah ini level yang lain, ada orang lagi sumpek, lagi suntuk, istrinya baru meninggal dunia, sumpek enggak? Tergantung, Beb. Katanya tergantung. Nah, kalau istrinya menyenangkan baik, istrinya meninggal ya sumpek, suntuk. Seperti Nabi Muhammad SAW, ya. Sayyidah Khadijah meninggal, Rasulullah ya sedihnya luar biasa. Wa na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi pada ibu-ibu. Ibu-ibu meninggal dunia nanti setelah umurnya 200 tahun. Husnul khatimah insyaallah ya, meninggal dunia. Suaminya tampak tidak menangis. Temannya menghibur. Jangan sedih ya Mas. Sing sumpek ya sapa? Kaget temannya. Loh kamu kok bicara begitu? Alhamdulillah problem saya hari ini hilang.
40 tahun saya tunggu matinya kok nggak mati-mati. Hari ini kok baru mati, alhamdulillah. Saya mau nanya ini. Ini parah atau nggak parah ini? Parah, ini suaminya parah ini. Kan nggak boleh seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik. Tapi mungkin ada yang demikian. Tetangganya meninggal tambah alhamdulillah. Itu buat sumpek orang itu. Nggak ada dia sego itu. Naudzubillah min dzalik. Normalnya orang kalau ada orang meninggal sedih. Ini istrinya meninggal atau sebaliknya suaminya meninggal. Jangan seperti suami tadi ya Bu. Suaminya meninggal tambah alhamdulillah. Kenapa? Bisa rubah suasana. Maksudnya piye? Selesai iddah tak golek sing anyar. Pergantian cuaca saudara-saudara. Ini baru hari pertama suaminya meninggal sudah cita-cita cari ganti itu. Masya Allah, begitu ada yang melayat disortir. Ini kelihatannya suaminya ganteng ini. Siapa tahu saya bisa dijadikan istrinya. Wah, Masya Allah, tebak batin yang gak karuan. Naudzubillah min dzalik. Ya ini tidak normal, suaminya meninggal, istrinya meninggal, bersedih dia. Nah kita berusaha menghibur. Jangan lagi kondisi sedih seperti itu, Mbok Parani, Mas, utang cepat dibayar. Saya tahu itu, yang nanggung hutang suamimu adalah kalian, istri, anak, keluarga. Biar nanti dikuburnya itu aman, bayaran saiki. Masya Allah. Ini bukan mukmin yang baik itu ya. Bukan mukmin yang baik. Mukmin yang baik bagaimana? Ini jelas orang lagi sumpek gitu. Hibur, masakno. Makanya dahulu Nabi Muhammad SAW memerintahkan kalau ada sahabat meninggal dunia, Rasulullah merintahkan para sahabat untuk mengirimkan masakan ke rumah yang lagi berduka. Itu diadopsi oleh para kiai, para habaib, para ulama menjadi tahlilan. Di situ ada makan. Yang masak pasti bukan yang lagi berduka. Mungkin ponakannya, mungkin sepupunya, mungkin bibinya, mungkin pamannya yang masakan. Dihibur, diajak makan bareng. Sampai di sini jelas? Nah, lanjut, ya cara menghibur kan masing-masing lebih tahu. Nah ini yang saya asik yang nomor 3 ini. Cocok. Amal yang paling dicintai Allah. Au yakdhiya anhu dainan. Melunaskan hutangnya orang yang terlilit hutang atau orang yang punya hutang. Saya tantang satu Indonesia yang sugih. Yang kaya-kaya silakan ambil yang nomor 3 ini. Amal yang paling dicintai Allah. Lihat sepupumu, lihat pamanmu, lihat bibimu, lihat adikmu, lihat kakakmu, lihat kerabatmu. Yang punya hutang, kamu punya duit, gak usah banyak nasihat. Parah nih, ya mas utangmu lunas. Masya Allah. Jangan datang-datang. Marani adiknya yang terlilit hutang atau kakaknya yang terlilit hutang, dia duitnya banyak ini. Datang bawanya nasihat. Dik atau Mas atau Mbak Yu. Ya, ini kakak ya atau adik yang duitnya banyak. Kakaknya terlilit hutang atau enggak terlilit tapi punya hutang. Adiknya juga seperti itu. Datang dinasehati. Makanya hidup tuh jangan hutang melulu. Kalau udah begini kan kamu repot. Ini kamu sampai terlilit hutang tuh pasti dosamu banyak itu. Yang banyak istighfar.
perbanyak sholawat. Sholat 5 waktu kerjakan dengan baik. Saya mau nanya, nasihat ini bagus atau enggak bagus? Bagus. Kalau yang ngomong ini sama-sama susah. Sama-sama susah pasti ngomong, Kang, iya, solusi melunaskan hutang, Kang. Apa? Sholawat sing akeh, Kang. Ayo sholawatan. Podo-podo mumet. Sama-sama susah, sama-sama enggak punya uang. Memberi saran dengan amal soleh. Betul. Lah kalau memang punya duit, saran itu kamu singkirkan dulu, istighfar, sholawat, sholat singkirkan dulu. Datang sambil senyum. Gimana kabarnya, Dik? Alhamdulillah masih sehat. Masya Allah. Maaf ya, Mas Muni gak bisa banyak-banyak bantu. Ini cuma ada 1 miliar. Ya. Semoga-moga uripmu seneng. Ojo lali ya, sholawatnya diakai. Oh siap Mas gitu. Ojo lali istighfarnya diakai. Oh siap, laksanakan. Betul tak betul? Betul. Jumat besok ikut saya hadir pengajian tempat Habib Novel. Oh sendiko dawuh. Mau saya jemput jam berapa Mas gitu. Loh kakak. Orang kakek nasihat tapi duitnya gak metu. Bukan gak boleh nasihatin orang, bagus. Tapi nasihatin diri kita sendiri. Kalau itu kerabatmu butuh duit, kamu punya duit, jalankan perintah Nabi yang satu ini. Apa itu? Senangkan hatinya, hibur dia, hilangkan kesusahannya, lunaskan hutangnya. Ngono. Cocok atau gak cocok? Oh yang bicara wajah-wajah punya hutang semua. Nah ini kita bisa ambil bagian ini. Kita bisa ambil bagian. Melunaskan hutang. Ya mungkin kalau kita nggak bisa melunaskan semuanya kan bisa ngewangi. Bantu meringankan hutang. Tambah jangan ditakut-takuti. Wadah dateng marani duit akeh. Ingat kamu sudah tua. Orang kalau mati punya hutang itu bahaya loh ya. Masya Allah. Orang yang punya hutang itu dihibur. Orang yang punya hutang itu disenangkan. Orang yang punya hutang itu dilunaskan. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang datang pada Nabi Muhammad SAW, menceritakan kondisinya terlilit hutang, Nabi SAW tidak mengajari, kamu kerja yang benar. Harusnya kamu itu kurangi pengeluaran. Atur perencanaan ekonomi dengan benar. Enggak. Luang mumet kok. Orang lagi pusing. Lagi bermasalah. Butuhnya solusi yang pasti. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarinya, lah kamu sudah baca doa ini belum? Belum, nah baca nih. Walaupun hutangmu sebesar gunung, lunas. Ayo betul enggak ayo? Lalu yang ngomong Nabi Muhammad SAW, enggak disuruh nambah produksi, enggak disuruh nambah jam kerja, yang disuruh nambah jam ibadah, zikirmu kenceng ono. Kalau Nabi SAW punya duit, apa yang dilakukan? Ini tolong didengarkan baik-baik dan jangan dipotong-potong. Karena nanti bisa salah pemahaman. Ya. Suatu ketika Nabi SAW uangnya sudah habis. Habis karena semua dibagikan untuk perjuangan membela agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat meninggal dunia terlilit hutang. Meninggal masih punya hutang. Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, saya bil makna ya, terjemahan bil makna,
saya tidak akan menyolatkan jenazahnya selama dia masih punya hutang. Yang nggak paham dipotong cerita ini. Terus dikomentari, kalau ada orang meninggal punya hutang sampai-sampai Nabi nggak mau nyolatkan jenazahnya. Salah, gak ada yang seperti itu. Yang ada bagaimana? Nabi berbicara SAW kepada sahabat, kalau ini masih punya hutang gak akan saya sholatkan. Sahabat paham, sing duwe-duwe bayaran hutangi. Jangan sampai dia dikubur, masuk kubur, masalahnya belum selesai. Kita muslim masih hidup, lihat saudara kita masuk kubur masih punya masalah. Gak boleh seperti itu. Selesaikan dulu. Jangan sampai nanti keluarganya bingung bagaimana bayar hutang. Saya akan bereskan dulu, baru saya sholatkan. Itu Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang diajak ngomong ya paham. Langsung, ya Rasulullah, saya yang nanggung hutangnya. Oh, kamu yang nanggung? Iya. Yang piutangnya tuh yang ngutangi kan lihat. Dah ya, urusannya sama dia, beres. Itu tenang, keluarganya tenang. Jenazahnya disolatkan Nabi Muhammad SAW. Suargo. Wah, ini kalau kita yang diajak bicara, makanya. Misalkan itu ya ada seorang ulama terus ngomong, ini kalau belum lunas hutangnya saya nggak akan menyolatkan jenazahnya. Geger sak kampung. Makanya jangan hutang terus tuh akhirnya kan nggak disolatkan toh. Terutama yang komentar yang tadi itu yang duitnya banyak, naudzubillah min dzalik. Makanya itu hidup kok seperti itu. Nggak paham ini. Kalau paham maksudnya ulama tadi langsung akan mengatakan, guru, sholatkan guru, saya akan bereskan hutangnya berapapun. Nah saya tanggung jawab, sugih. Kamu kalau kaya itu begitu loh. Bantu saudaramu dengan hartamu, lunaskan hutangnya. Gak usah jauh-jauh, tili ono, Pak D, Pak Lek, Bule, Bude, nak dulur. Paman, bibi, sepupu, kerabat, cek. Nanti kalau saya lunaskan hutangnya males. Bukan urusanmu bahas malesnya orang. Urusanmu melaksanakan perintahnya Allah dan Nabi Muhammad SAW. Lunaskan, kamu dicintai Allah. Jangan bahas orangnya. Itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa enggak gitu? Nah, biasanya kita justru yang kita yang podo-podo mumet-mumet ini gitu. Maksudnya pada sama-sama punya hutang. Justru yang paham, oh kesian tuh hutangnya banyak, hutangku sedikit, ya tak ewangi 10.000. Dia bantu 10.000. Maaf ya mas, cuma bisa bantu 10.000. Seneng koncene, Masya Allah, podo-podo melarat. Sama-sama susah tapi kok dia ingat sama saya. Innamal a'malu binniyat. Sebenarnya amal itu bergantung pada dorongannya atau niatnya, motivasinya apa itu. Nah ini yang nonton tayangan ini ataupun mendengar dimanapun dan kapanpun, sudah ada yang tergerak belum ini untuk melunaskan hutang saudaranya ini? Kadang hutangnya itu cuma bayaran listrik. Loh, bayar listrik itu ya hutang kan ya? Oh bayar listrik cuman misalnya 200.000. Lawang kakaknya sugih kok. Sampai listriknya numpuk 3 bulan gak dibayar-bayar. Paham maksud saya? Paham enggak? Halo? Bu? Paham?